Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Penyeimbangan beban gardu dilakukan melalui pengukuran arus pada setiap fase, analisis tingkat ketidakseimbangan, serta penataan ulang sambungan pelanggan pada titik tertentu. Upaya ini bertujuan memastikan pembebanan transformator lebih proporsional, sehingga potensi kelebihan beban atau overload dapat ditekan dan kestabilan tegangan tetap terjaga, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi listrik di waktu sahur dan malam hari selama Ramadan. Manajer WLP Teluk Segara Febri Doni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif menjelang periode siaga Ramadan dan Idul Fitri. Selain meningkatkan keandalan, pembebanan yang lebih merata juga membantu meminimalkan rugi-rugi energi serta memperpanjang usia operasi transformator. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang ketat, diawali dengan briefing keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri APD lengkap di bawah pengawasan petugas K3L. Manajer UP3 Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan unit di lapangan. Melalui langkah ini, PLN memastikan sistem distribusi di wilayah Kebun Geran semakin siap menghadapi peningkatan beban selama Ramadan. Dengan kesiapan teknis dan budaya keselamatan yang konsisten, PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap stabil demi mendukung kenyamanan masyarakat Kota Bengkulu sepanjang bulan suci Ramadan. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik, antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN UP2D-S2JB Yanuardi Arif Budiono menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D-S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek pada 23 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan.
Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WIDE S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal satu transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN WIDE S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenaga listrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik
PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Sepanjang 2025, PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.223 unit. Dari sisi sebaran, SPKLU kini telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dari 2.192 lokasi pada tahun sebelumnya. Penguatan infrastruktur ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik selama bulan Ramadan, termasuk untuk perjalanan mudik Lebaran 2026. Dari sisi teknologi, PLN terus meningkatkan kualitas layanan SPKLU. Saat ini telah tersedia 633 unit ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang mengatakan, kehadiran teknologi pengisian daya cepat ini membantu mengurangi waktu tunggu sekaligus menjawab kekhawatiran pengguna terhadap jarak tempuh kendaraan. Selain itu, PLN juga menghadirkan kemudahan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner dan memantau antrean pengisian melalui Entrif. Layanan ini kami optimalkan untuk memastikan pengalaman pengisian daya tetap nyaman, termasuk saat lonjakan pengguna di periode Ramadan. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan suplai listrik guna menunjang operasional perusahaan. Dengan kapasitas daya 11 MV ampere, penyambungan ini termasuk dalam kategori pelanggan tegangan menengah dengan kebutuhan energi besar yang memerlukan kesiapan infrastruktur jaringan yang andal dan sesuai standar teknis PLN. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan konstruksi jaringan distribusi, pemasangan tiang dan traverse, penarikan konduktor, pemasangan peralatan proteksi, hingga pengujian dan commissioning
commissioning sebelum dilakukan energize. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi guna memastikan kualitas konstruksi serta keandalan sistem kelistrikan. Manajer ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan menyampaikan bahwa penyediaan daya 11 MV ampere ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap investasi dan pengembangan sektor industri di wilayah Pendopo dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, tim teknik WLP Pendopo mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri APD lengkap, pengamanan area kerja, serta pengawasan teknis berlapis untuk meminimalisir resiko dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Sepanjang 2025, PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.223 unit. Dari sisi sebaran, SPKLU kini telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dari 2.192 lokasi pada tahun sebelumnya. Penguatan infrastruktur ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik selama bulan Ramadan, termasuk untuk perjalanan mudik Lebaran 2026. Dari sisi teknologi, PLN terus meningkatkan kualitas layanan SPKLU. Saat ini telah tersedia 633 unit ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang mengatakan, kehadiran teknologi pengisian daya cepat ini membantu mengurangi waktu tunggu sekaligus menjawab kekhawatiran pengguna terhadap jarak tempuh kendaraan. Selain itu, PLN juga menghadirkan kemudahan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner dan memantau antrean pengisian melalui Entrif. Layanan ini kami optimalkan untuk memastikan pengalaman pengisian daya tetap nyaman, termasuk saat lonjakan pengguna di periode Ramadan. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah.
Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Fadli menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WD S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal 1 transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN WD S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenagalistrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan suplai listrik guna menunjang operasional perusahaan. Dengan kapasitas daya 11 MV ampere, penyambungan ini termasuk dalam kategori pelanggan tegangan menengah dengan kebutuhan energi besar yang memerlukan kesiapan infrastruktur jaringan yang andal dan sesuai standar teknis PLN. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan konstruksi jaringan distribusi, pemasangan tiang dan traverse, penarikan konduktor, pemasangan peralatan proteksi, hingga pengujian dan commissioning sebelum dilakukan energize. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi guna memastikan kualitas konstruksi serta keandalan sistem kelistrikan. Manajer ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan menyampaikan bahwa penyediaan daya 11 MV ampere ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap investasi dan pengembangan sektor industri di wilayah Pendopo dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, tim teknik WLP Pendopo mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri APD lengkap, pengamanan area kerja, serta pengawasan teknis berlapis untuk meminimalisir resiko dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Penyeimbangan beban gardu dilakukan melalui pengukuran arus pada setiap fasa, analisis tingkat ketidakseimbangan, serta penataan ulang sambungan pelanggan pada titik tertentu. Upaya ini bertujuan memastikan pembebanan transformator lebih proporsional, sehingga potensi kelebihan beban atau overload dapat ditekan dan kestabilan tegangan tetap terjaga, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi listrik di waktu sahur dan malam hari selama Ramadan. Manajer WLP Teluk Segara Febri Doni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif menjelang periode siaga Ramadan dan Idul Fitri.
Selain meningkatkan keandalan, pembebanan yang lebih merata juga membantu meminimalkan rugi-rugi energi serta memperpanjang usia operasi transformator. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang ketat, diawali dengan briefing keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri APD lengkap di bawah pengawasan petugas K3L. Manajer UP3 Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan unit di lapangan. Melalui langkah ini, PLN memastikan sistem distribusi di wilayah Kebun Geran semakin siap menghadapi peningkatan beban selama Ramadan. Dengan kesiapan teknis dan budaya keselamatan yang konsisten, PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap stabil demi mendukung kenyamanan masyarakat Kota Bengkulu sepanjang bulan suci Ramadan. Dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3.
Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN UP2D-S2JB Yanuardi Arif Budiono menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D-S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek pada 23 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID-S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID-S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.